Hello, selamat datang di Studio Bocor. Ya, pastinya tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film yang bakal dibocorin kali ini judulnya adalah Sonchiria. Pemeran filmnya adalah Sushan Singh Rajpur sebagai Lakna, ada juga Ranveer Shori sebagai Vakil Singh, Manoj Bajpayee sebagai Mansingh, ada juga Bumi sebagai Indumati Tomar, dan Hushia sebagai Sonchiria. Nah, sekarang saya mau say hi dulu sebelum kita menuju ke ceritanya. Hai Anas Bornas, anak Lawu katanya. Ada juga Noni Herawati, nak Bali nih, apa kabar? Terus ada Mas Adi dari Malaysia yang setia menyimak, thank you ya. Ada lagi Adi yang lainnya, Adi Firmansyah katanya di Jepang. Adi-sang, o genki desu ka? Ada juga akun yang namanya Rekan AF. Wow, sukses selalu ya. Terus saya juga mau sapa anak Wonosobo nih, Wajih Ahmad. Ada juga Farid Holili yang ada di Batu. Terus Desi dan juga akun yang namanya Kode 19. Tak lupa Novianti Handayani yang lagi rebahan. Thank you banget ya buat semuanya. Doanya apa ya? Pokoknya yang baik-baik deh. Buat semuanya, libas gundah gulana, bahagia terus, sehat terus, no stress, dan segala sesuatunya dilancarkan. Amin. Film Sonchiria ini ceritanya tentang sekelompok pemberontak zaman dulu. Jadi saat itu ada beberapa geng pemberontak yang memang menakutkan. Pria bernama Mansingh, jadi dia itu adalah pemimpin di geng tersebut. Film ini dibuka dengan adegan dari para pemberontak yang menemukan ular mati di tengah jalan. Oh my god. Menurut mereka, melihat ular mati itu artinya akan ada kutukan. Ada yang namanya Vakil Singh dan juga Lakna. Jadi mereka berdua ini merupakan anggota penting dari geng tersebut. Nah, Lakna ini termasuk orang yang dulunya tuh bangga jadi geng pemberontak. Tapi sekarang dia malu. Dia menceritakan perasaannya itu ke sang pemimpin, ke Mansingh namanya. Sementara sebenarnya kelompok ini masih membutuhkan uang gitu karena mereka butuh senjata. Suatu malam, ada yang namanya Lacu. Dia tuh ngasih kabar tentang sebuah pernikahan yang mas kawinnya tuh emas dalam jumlah yang besar banget. Tapi Mansingh tuh semacam melihat ada yang aneh dari Lacu. Cuma dia tetap aja deh, namanya juga dia berusaha baik hati ya. Dia memberikan uang untuknya. Mansingh lalu memberitahu anak buahnya. Bersama dengan orang-orangnya, dia turun menuju desa Brahmapuri, menuju ke acara perkawinan yang memang sedang berlangsung di dusun tersebut, di mana pengantin akan mendapatkan sejumlah emas yang banyak pokoknya, dan juga uang tunai. Sampai di desa itu, warga udah pada takut nih melihat kedatangan gerombolan ini. Semuanya kabur. Mansingh bersama dengan gengnya mencapai tempat pernikahan untuk bisa ngejarah kekayaan mereka. Tapi diam-diam, polisi yang dipimpin oleh Virender Gujar bersiap menyergap geng tersebut. Lakna ini semacam mencurigai sesuatu. Nah, pelan-pelan dia berusaha mendekati sebuah mobil. Tiba-tiba, ada polisi yang muncul dan mulailah pertarungan. Di dalam pertarungan yang sulit dan sengit ini, Mansingh yang lagi pegang senjata nih, dia lagi-lagi diliatin anak perempuan kecil yang berwajah pucat. Dia sering banget dihantui anak perempuan ini. Mansingh dan setengah dari pasukan gengnya terbunuh. Nah, pas Mansingh terbunuh, pas banget Lakna yang lagi lari menemukan jasad Mansingh, dan Vakil melihatnya. Kematian mereka diarak di desa ini. Semua melihat jasad dari para pemberontak ini. Jasad sang pemimpin diposisikan berdiri. Beberapa dari pemberontak ini selamat karena berhasil melarikan diri. Mereka kemudian membicarakan Lacu. Vakil sebagai saudaranya Lacu, dia meyakini kalau Lacu ini yang menjebak mereka. Bahkan Vakil sekarang udah jadi pemimpin geng ya. Dia juga beranggapan bahwa Lakna juga mengkhianati geng ini. Nah, salah satu anggota geng yang tahu gimana Lakna, dia mengatakan justru Lakna lah yang membantu mereka semua bisa melarikan diri dan juga selamat. Waktu mereka berlari dari polisi, mereka bertemu dengan wanita bernama Indumati Tomar dan juga ditemani oleh saudara perempuannya yang bernama Sonchiria yang sudah diperkosa dengan cara yang brutal. Sonchiria ini perlu segera dibawa ke rumah sakit dan meminta bantuan kepada Vakil. Mereka kemudian mendatangi rumah seorang dokter yang sebelumnya Lakna sudah mengenalnya. Walaupun awalnya butuh proses yang gak oke sama sekali buat membangunkan si dokter. Belum tahu kenapa nih ya, yang jelas Lakna pakai acara ngancem dokter ini dulu
baru akhirnya mau membantu mengeluarkan peluru di tubuh salah satu temannya. Dan kemudian membantu merawat perempuan korban pemerkosaan tersebut. Tapi tiba-tiba dokter ini marah-marah. Ternyata dia menemukan tanda kalau gadis kecil itu dari kasta yang rendah. Ya ampun. Akhirnya Fakil Singh dan juga Lakna malah ribut sendiri. Dan polisi juga tiba-tiba datang mengepung rumah dokter ini. Aduh, siapa lagi nih ya yang ngaduin? Nggak tahu deh siapa di antara mereka yang sebenarnya pengkhianat. Intinya sekarang mereka sibuk gimana caranya bisa kabur dari rumah dokter ini dengan selamat. Singkat cerita, mereka berhasil kabur. Lakna yang sempat bertarung dengan polisi akhirnya juga kabur membawa dua gadis ini. Awalnya Fakil Singh nggak mau nerima mereka. Indumati kemudian memohon padanya dan mengatakan kalau mereka sebenarnya dari kasta yang sama dengan Fakil. Lakna pun berusaha meyakinkan. Akhirnya dia setuju dan membiarkan mereka naik ke truk. Besok paginya sampailah mereka di sebuah tempat di mana mereka harus berdoa dan juga mencari berkah. Mereka semua juga mendapat makanan termasuk dua cewek itu. Tiba-tiba segerombolan orang datang. Katanya salah satu dari geng pemberontak itu ada yang ngirim pesan ke mereka. Dan mereka ternyata bermaksud menjemput paksa dua perempuan tersebut. Katanya sih kerabat dari mereka gitu. Tapi Indumati Tomar terlihat ketakutan. Dan jahatnya salah satu dari mereka menyeret Indumati. Astaga, itu manusia, ini apaan sih? Cowok-cowok yang ngakunya menjadi keluarga mereka nih ya, itu sibuk memarahi dan memperlakukan Indumati dengan sangat tidak pantas. Diseret, ditampar, bahkan dalam keadaan tubuhnya yang sudah lunglai gak berdaya masih aja diseret. Ya ampun, mas-mas ini ya pengen saya cubit pakai tang berkarat deh, rasanya jahat banget. Bahkan seorang Lakna aja gak terima ngelihatnya. Dia tiba-tiba berteriak dan meminta agar cewek-cewek tersebut gak dibawa. Dia minta Fakil sebagai pemimpin supaya tidak mengizinkan keluarganya mengambil dua perempuan tersebut. Nah kan, jadi saling todong dan mengancam kan di internal geng ini sendiri. Satu kubu mau ikut melindungi dua perempuan itu. Kubu lainnya merasa gak mau ikut campur dan gak peduli. Tapi ada aja salah satu dari mereka yang justru gak masuk dalam kubu manapun, tiba-tiba asal main tembak. Pembuat masalah nih ya. Dan tembakan itu mengenai Shetla. Dia adalah saudaranya Fakil yang disandera oleh Lakna. Mereka semua langsung kabur sambil membawa para gadis. Sementara keluarga dari para perempuan itu mencoba mengajak kerjasama Fakil Singh untuk menangkap. Pihak kepolisian pun datang setelah semuanya buyar. Mereka mencari jejak para pemberontak yang kabur. Intinya sih, geng pemberontak ini malah pecah sekarang. Lakna dan kawan-kawan pergi bersama Indumati dan Sonchiria, sementara Fakil Singh dan kawan-kawan setelah menyemayamkan saudaranya, mereka pergi juga, belum tahu kemana. Di perahu, Lakna mengingat beberapa kejadian sebelumnya. Adegan flashback. Saat malam hari, gengnya Mansing ini menyerbu sebuah kota yang justru tempatnya Gujar, sang inspektur polisi berada. Mereka kemudian diserang dan Rambir, salah satu temannya tertembak. Mansing dan yang lainnya berusaha mencari tempat bersembunyi. Ada banyak anak kecil yang juga saat itu berkeliaran akhirnya bersembunyi. Tapi mereka nggak tahu ya, yang mereka tahu adalah ada suara-suara gitu. Pas Mansing, Lakna dan yang lainnya membuka pintu, mereka langsung membombardir tembakan ke seluruh ruangan. Dan betapa kagetnya mereka, ternyata mereka menembak dan sedang membunuh anak-anak. Ya ampun, ini semuanya langsung lemes, mereka nggak bisa apa-apa dan benar-benar merasa bersalah. Warga lalu berusaha menyerang mereka. Mau nggak mau mereka demi melindungi diri menyerang balik warga dan kabur. Dan memang salah satu anak kecil perempuan yang mereka bunuh itu selalu menghantui Mansing, Fakil Singh dan Lakna. Dan saat ini Mansing sudah meninggal dunia. Kembali ke masa sekarang, polisi, Gujar ya, dan anak buahnya masih terus mencari geng Mansing ini, entah kabur kemana mereka. Lanjut ke Lakna dan juga dua orang temannya. Mereka bertiga kan kabur nih barengan sama Sonchiria dan juga Indumati. Sampailah di rumah Beniram. Mereka minta pertolongan supaya bisa membantu membawa ke rumah sakit. Jadi Lakna ini ngakunya ke Beniram kalau dua perempuan itu adalah orang yang mereka culik. Dan dia juga berbohong kalau mereka sengaja berpencar dari anggota geng lainnya supaya aman. Jadi seakan-akan Fakil Singh dan lainnya itu mengetahui gerakan Lakna. Dan seakan-akan juga dia melakukan ini atas izin Fakil Singh. Walaupun Beniram memberikan tempat untuk mereka menginap semalam, tetap aja kayak mencurigakan gitu loh. Sementara itu, Indumati berusaha memberikan asupan ke Sonchiria kecil ini. Tapi dia nggak mau. Lakna yang ada di sana berusaha menghibur dengan ala-ala main sulap.
Lalu sebelum Lakna meninggalkan kamar mereka, dia ngasih kode kalau dia sudah menaruh pisau di kamar tersebut supaya Indumati dan Sonchiria bisa berjaga-jaga. Nah, sesuai dugaan nih ya, malam harinya setelah mereka semua tertidur lelap, Beniram datang masuk menyelinap ke kamar Indumati dan Sonchiria. Tapi karena mereka udah siap-siap, pas Beniram menyalakan lampu kamar, Indumati udah siap dengan sebuah benda di tangannya. Dan dia memukul kepala Beniram sampai pingsan. Lalu dia mengikat tangan dan kaki Beniram. Sementara itu, di atap rumah tempatnya Lakna dan kawan-kawan tidur, mereka terbangun karena mendengar ada yang bilang kalau polisi lagi datang. Mereka semua langsung turun dan membawa dua perempuan itu, plus Beniram yang lagi diikat. Sempat baku hantam dengan seseorang yang tinggi besar nih. Mereka agak kewalahan awalnya, tapi akhirnya Lakna dan kawan-kawan memenangkannya. Ya ampun, ini susah banget ya perjalanan mereka untuk bisa membawa para perempuan ini ke rumah sakit. 3 orang ini memang sudah gak mau jadi pemberontak lagi. Mereka bahkan gak apa-apa deh di penjara aja, karena setelah keluar dari penjara mereka ingin menjalani kehidupan biasa. Sekarang kita beralih ke perjalanannya Fakil Singh dan kawan-kawan. Mereka akhirnya menemukan rumahnya Lacu. Masih inget ya, Lacu adalah orang yang di awal-awal memberikan informasi kalau akan ada pernikahan mewah di Brahmapuri. Nah, sekarang ini Fakil meminta Lacu untuk ngaku apakah benar dia yang lapor polisi waktu itu. Karena saat perampokan berlangsung mereka benar-benar terjebak oleh polisi dan Mansing nggak lolos. Dia meninggal dunia. Lacu langsung nangis pas tahu Mansing meninggal dunia. Dia akhirnya mau bercerita kejadian sebenarnya ke Fakil. Jadi sebenarnya saat itu Lacu memang ngasih tahu tentang pernikahan mewah di Brahmapuri. Tapi dia langsung ngaku dan jujur dia nggak bisa mengkhianati Mansing. Dia bilang ke pemimpin geng tersebut kalau ayahnya Lacu saat itu sedang disiksa polisi. Dan polisilah yang meminta Lacu untuk ngasih info tentang pernikahan mewah tersebut. Harapannya supaya geng Mansing ini datang dan masuk ke perangkap polisi. Ternyata setelah ngasih info tentang pernikahan itu, Lacu tuh udah ngomong ke Mansing dan minta supaya nggak datang ke Brahmapuri. Tapi pemimpin geng ini baik banget ke Lacu. Demi membantu ayahnya supaya bebas dari siksaan polisi, dia rela tetap mengajak anak-anak buahnya untuk memporak-porandakan pernikahan tersebut. Artinya Mansing semacam ngikutin kemauan polisi dan memang sengaja masuk ke perangkap polisi. Setelah mendengar kisah ini, Fakil Singh nangis dan sedih banget karena baiknya Mansing nih ya malah menjerumuskan gengnya sendiri dan jadi buyar, saling tuduh dan kacau. Ya udahlah ya, kita lanjut ke Gujar dan anggotanya yang lagi istirahat. Tiba-tiba mereka mendengar kabar karena ada tembakan. Mereka semua langsung beranjak dan segera beraksi. Nah, sementara ceritanya Lakna dan kawan-kawan nih yang masih berusaha membawa dua perempuan ini masuk ke rumah sakit. Sampailah dia ke base camp geng Pulia. Sepertinya Beniram ini punya masalah besar sama geng ini. Jadi Beniram langsung dipukuli habis-habisan oleh pemimpin Pulia. Setelah melihat Beniram dibunuh, Lakna lalu merasa pede untuk minta tolong pada mereka. Awalnya sih geng ini menolak ya, tapi Indumati angkat bicara. Dia bilang bahwa gadis yang dia gendong punya nasib yang sama seperti Pulia dulu, sama-sama korban pemerkosaan. Mungkin karena itu, akhirnya geng ini mau membantu membawa mereka ke rumah sakit. Balik lagi ke Gujar, dia mendapat kabar kalau ada beberapa anggota geng yang akan menyeberang ke Dolpur. Aduh, itu kan Lakna dan kawan-kawan. Gujar langsung menghubungi beberapa pihak untuk bisa membantu menangkapnya. Nah beneran dong, pas geng Pulia dan Lakna beserta teman-temannya lagi jalan nih, polisi udah datang menyergap mereka. Baku tembak kembali terjadi. Geng Pulia dan Lakna dan kawan-kawan nih ya bekerja sama melawan para polisi. Sonchiria saat ini terlihat sudah lemes banget dan gak bisa membuka mata. Bener-bener bikin panik deh. Dan di tengah kejadian kayak gini nih, Lakna melihat bayangan anak kecil cewek berwajah pucat yang juga pernah menghantui Mansing. Duh, ini kok bikin deg-degan ya. Tiba-tiba gerombolan Fakil Singh datang membantu mereka. Dan Lakna juga dua cewek itu dilindungi untuk bisa pergi dari situ. Bahkan Fakil Singh sempat tertembak tapi tetap membantu Lakna. Aduh, ini terharu loh. Fakil meminta Lakna segera pergi menyelamatkan Sonchiria. Dalam keadaan luka parah, Lakna lari menggendong Sonchiria sampai menemukan pemukiman. Dia menghadang sebuah mobil dan menaikinya.
Karena udah gak tahan sama lukanya nih ya, mobil malah terguling. Lakna masih terus berusaha menyelamatkan Sonchiria dan wanita itu. Sekarang ada lagi nih, seorang laki-laki muda menodongkan senjata ke mereka, yang ternyata anak itu adalah anaknya Indumati. Karena udah harus buru-buru ke rumah sakit, akhirnya Lakna buka suara. Ia mengatakan yang sejujurnya. Jadi anak laki-laki muda ini kan marah karena kakeknya terbunuh. Jadi ternyata kakeknya bukanlah kakeknya. Loh, jadi gini, kakeknya yang meninggal dunia itu sebenarnya malah ayahnya. Indumati itu diperlakukan tidak baik oleh ayah mertuanya. Ayah mertuanya Indumati yang sebenarnya menghamilinya. Astaga, ini cerita apa sih? Setelah membuat anak muda itu syok dan sedih, mereka kemudian lari ke rumah sakit. Sonchiria berhasil diselamatkan. Nah, sebelum masuk ke dalam rumah sakit, Sonchiria ini masih sempat bermain sulap sedikit ke Lakna, persis seperti yang Lakna lakukan. Duh, kalau lihat wajahnya Lakna ya, kayak lega banget akhirnya bisa berbuat baik. Setelah itu dia membasuh dirinya. Dan di sekitar situ sudah ada Gujar dan polisi yang lainnya. Lakna baru akan menembak dari kejauhan, tapi dia ingat kalau sebenarnya dia ingin menyerahkan diri. Nah, pas Lakna menampakkan dirinya karena mau menyerah nih ya, Gujar tanpa basa-basi menembaknya bertubi-tubi. Lakna langsung tewas di tempat. Aduh, kasihan. Adegan lalu menunjukkan bahwa Fakil dan teman-temannya juga banyak yang terbunuh. Ada juga temannya Lakna yang selamat, tapi diseret dan ditendang saat ditangkap. Sedih, mereka jadi gak punya kesempatan menyerahkan diri. Ending film, entah siapa ini ya, Gujar yang udah kelihatan bangga banget berhasil membubarkan geng pemberontak, tiba-tiba ada yang menodongkan senjata tepat di kepalanya. Film langsung selesai. Jadi guys, intinya film ini sebenarnya misi penyelamatan Sonchiria ya. Ya udahlah ya, film ini juga sudah berakhir, selesai sudah bocoran dari saya. Next akan ada bocoran film seru lainnya. Tungguin ya guys, stay healthy, dah.